Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita bisa belajar lagi melalui video pembelajaran. Tapi sebelum belajar, bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan berbahagia. Anak-anakku, pada kesempatan ini melalui video pembelajaran ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Ciri-cirinya bagaimana? Terus contoh-contohnya seperti apa? Mari kita simak video pembelajaran ini sampai selesai. Pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi dari pengarang atau penulisnya. Ciri-ciri cerita fiksi. 1. Bersifat rekaan atau khayalan atau imajinasi atau tidak nyata. Yang kedua, bertujuan menghibur pembaca. Yang ketiga, mengandung nilai moral dalam kehidupan. Yang keempat, disajikan dalam alur cerita. Struktur cerita fiksi. Dalam sebuah cerita fiksi itu terdiri dari awal cerita atau latar belakang. Yang kedua, permasalahan atau konflik. Yang ketiga, pemecahan masalah atau solusi. Dan yang keempat adalah akhir cerita atau ending story. Unsur-unsur cerita fiksi. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide atau gagasan atau pokok dari cerita. Tema biasanya berupa pesan moral seperti agama, pendidikan, persahabatan, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang ada di dalam jalan cerita. Tokoh ada dua macam, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis adalah pendukung cerita yang dilambangkan dengan kebaikan. Dan antagonis. Antagonis adalah penentang cerita. Biasanya disimbolkan dengan kejahatan. Unsur cerita fiksi yang ketiga yaitu watak. Watak adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Watak biasanya ditulis kata sifat dari tokohnya seperti jujur, disiplin, sederhana, sombong, pemarah. Tetapi nanti ketika menuliskan watak nggak boleh baik atau jahat, itu tidak boleh. Kalau baik, baiknya bagaimana? Baik itu banyak, bisa jujur, disiplin, sederhana, penolong, dan lain-lain. Kalau jahat, jahatnya itu bagaimana? Sombong, pemarah, pembenci, pendendam, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat adalah alur cerita. Alur cerita adalah urutan atau rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Unsur cerita fiksi yang kelima adalah latar. Latar adalah keterangan yang menandakan tempat, waktu, suasana pada sebuah cerita. Latar tempat misalnya di hutan, di sebuah desa, di sebuah kerajaan, di dalam kelas, dan lain-lain sebagainya. Waktu biasanya menandakan waktu seperti sore hari, pada suatu malam, di siang hari, 2 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Suasana. Latar suasana biasanya menandakan suasana atau kondisi pada cerita itu. Misalnya suasananya menggembirakan, suasananya menakutkan, suasananya menegangkan, suasananya menyedihkan, dan lain sebagainya. Unsur cerita fiksi yang keenam adalah amanat. Amanat adalah
pesan moral yang bisa diambil pada sebuah cerita. Nilai-nilai yang bisa dicontoh dari cerita itu apa? Misalnya, dari cerita itu kita bisa ambil pelajaran bahwa hidup itu harus saling tolong-menolong, seperti itu, dan lain sebagainya. Nanti tergantung ceritanya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita fiksi. Cerpen, singkatan dari cerita pendek. Novel, dongeng, legenda, saga. Tahu saga? Saga itu cerita rakyat atau cerita kepahlawanan. Jadi ada pahlawan di situ, tapi bersifat fiksi atau tidak nyata. Fabel, tahu fabel? Fabel itu cerita-cerita yang tokoh-tokohnya hewan-hewan. Dan mite, mite itu sama seperti mitos. Yang selanjutnya yaitu contoh-contoh cerita fiksi. Misalnya, ada cerita Kancil, bukan si pencuri ketimun. Misalnya ini, apa ini? Ya, ini cerita Malin Kundang. Misalnya, ada cerita Hantu Sungai, Loro Jonggrang, cerita Batu Menangis, cerita Si Singa dan Si Tikus, cerita Ayah, novel ini ya, Ayah, dan cerita apa ini? Ya, Timun Emas. Semua cerita-cerita ini atau buku-buku ini adalah fiksi atau bersifat fiktif. Belum tentu kebenarannya berdasarkan nyata atau tidak. Ya, yang jelas ini adalah contoh-contoh cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan khayalan atau imajinasinya. Itu yang bisa Ustaz sampaikan dari cerita fiksi. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membantu kalian memahami dalam mempelajari cerita fiksi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.